Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Baru saja saya menerima kiriman video Ustadz Fauzi, Sekretaris RMI PCNU Jakarta Timur, didatangi rumahnya oleh seorang Habib, katanya tidak terima atas statement dari Ustadz Fauzi ini ketika hadir pada acara Seminar Nasional Kebangsaan tentang pernasaban habaib di UIN beberapa hari lalu. Ustadz Fauzi ini memang menyampaikan pendapat, meminta agar nasabah habib ini ditelusur sampai tuntas dan kalau perlu diadukan ke jalur hukum ketika memang tidak terbukti. Nah, rupanya atas viralnya video itu, Habib ini tidak terima mendatangi rumahnya Ustadz Fauzi, kemudian mengajukan berbagai macam pertanyaan dan divideokan. Tiba-tiba videonya viral, Ustadz Fauzi di situ nampak diajukan beberapa pertanyaan. Tetapi yang kita persoalkan adalah satu, viralitas video, dan kedua, perbuatan yang menurut saya tidak menyenangkan bagi Ustadz Fauzi. Dan terkait dengan hal itu saya mencoba menghubungi Ustadz Fauzi untuk meminta tabayun atau klarifikasi atas peristiwa tersebut seperti apa sebenarnya. Tapi sayang sekali Ustadz Fauzi tidak bisa dihubungi. Tapi alhamdulillah saya berhasil menghubungi ketua RMI-nya, ketua RMI PCNU Jakarta Timur, yakni Kiai Said Marzuki SHMH. Saya telah menghubungi ketua RMI PCNU Jakarta Timur ini untuk mengkonfirmasi tentang sebenarnya kejadian seperti apa yang menimpa Ustadz Fauzi di rumahnya itu didatangi oleh seorang Habib, dan apa yang akan ditempuh oleh ketua RMI Jakarta Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Kiai. Ini saya Gusmar dari KB Nusantara, Kiai. Mohon maaf dengan ketua RMI Jakarta Timur, Kiai, PCNU. Iya. Ini Kiai mau konfirmasi. Saya dapat kiriman video tentang seorang Habib yang informasinya mendatangi rumahnya Pak Fauzi, ya, Sekretaris RMI Jakarta Timur, yang kemarin hadir dan menyampaikan usul di arena seminar di UIN tentang seminar kebangsaan dan Habib itu. Itu ceritanya bagaimana, Ki? Panjenengan bisa ceritakan sebagai ketua RMI, pasti tahu mungkin. Iya, jadi tepat pada tanggal 28 Agustus 2023 itu kemarin, hari Senin. Iya. Memang beredar videonya di TikTok dan juga di YouTube. Jadi kan memang pro dan kontra itu kan dalam menyikapi masalah validitas nasab ini kan pasti ada, ya. Kebetulan sekretaris saya ini sebagai peserta seminar ikut bertanya. Ikut bertanya tentang validitas nasab Alawi. Nah, kemudian juga apa terobosan hukumnya, kan begitu. Kemudian mungkin dengan pihak-pihak yang kontra. Nah, pihak-pihak yang kontra itu salah satunya ada orang yang dekat menurut Ustadz Fauzi. Nah, Ustadz Fauzi itu kan sekretaris saya. Dia kemarin sudah saya konfirmasi juga, gitu. Katanya rumahnya nggak terlalu jauh, gitu. Si Habib ini nggak terlalu jauh rumahnya dengan Ustadz Fauzi. Datang ke situ mengajukan beberapa pertanyaan, klarifikasi. Cuman begini, kalau memang judulnya bukan persekusi ataupun tabayun, ya, kenapa harus divideokan dan harus di-share? Betul. Gitu, ya kan? Ya. Ini sehingga beredar di masyarakat juga tentang kejadian ini. Itu kan bisa membuat down daripada anak dan istrinya. Mungkin kalau Ustadz Fauzinya sendiri tidak down karena dia istiqomah untuk tetap mendukung daripada tesis Kiai Imaduddin. Karena begini loh, RMI PCNU Jakarta Timur itu tetap mendukung daripada tesis Kiai Imaduddin
dalam artian yang namanya karya ilmiah selagi itu untuk mengungkap kebenaran tetap kita dukung. Ya. Dan jangan salah, jangan di framing bahwa RMI NU Jakarta Timur itu anti Ahlul Bait atau anti keturunan Rasulullah. Kita itu betul-betul 100% bahkan lebih cinta dengan keturunan Rasulullah. Namun sekarang sedang kita tanya apa validitasnya, keabsahannya. Betul nggak minhum itu dari Ba'alawi keturunan Rasulullah atau bukan? Betul. Nah memang salah kita bertanya tentang seperti itu. Ya. Melakukan penelitian seperti itu kan enggak. Karena kan Rasulullah juga mengatakan alamu nasabukum, pelajari oleh kalian nasab kalian. Bahkan ketika kita mencari istri pun juga dikatakan tunkahul mar'at li arba'in limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fasbar bidzatidin taribat yada. Sekarang jikalau diri kita disuruh pelajari untuk nasabnya, mencari istri kita pelajari juga bagaimana nasabnya. Apakah iya ketika ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah kita tidak pelajari juga nasabnya? Betul nggak kira-kira? Betul sekali. Begitu kan jadi RMI PCNU Jakarta Timur ini ada yang beredar, dikatakanlah kita nih dikatakan oknum, kemudian dikatakan sudah dibekukan, kemudian ada yang ini karena KBN Nusantara telepon di sini, saya sekalian klarifikasi Gus, Ya. gitu. Yang beredar rumor katanya RMI sudah dibekukan. Sudah dibekukan dari mana? Kalau memang sudah dibekukan, pasti ada yang namanya panggilan resmi, surat beresmi dari Tanfizia Surya PCNU Jakarta Timur kepada saya terutama sebagai Ketua RMI PCNU Jakarta Timur. Itu siapa? Begitu. Yang bikin cerita dibekukan, Ki? Ya, itu internal PC juga karena mereka kan dapat teguran juga kanan kiri kan. Sedangkan saya memegang SK resmi kepengurusan RMI PCNU Jakarta Timur yang belum habis sama sekali. Kenapa setelah ada masalah viral kayak begini dikatakan RMI PCNU Jakarta Timur sudah dibekukan? Dari mana pembekuan sebelah pihak? Kita diangkat juga nggak sebelah pihak kok, kan begitu. Masa beda berpendapat aja kemudian dibekukan sih gimana ceritanya? Lah ya masa beda berpendapat nggak boleh? Iya makanya ini. Sedangkan begini, ini yang namanya NU itu kan punya banyak lembaga, salah satunya Bahtul Masail, ya nggak? Untuk mengkaji daripada yang namanya permasalahan. Kemudian RMI ditugaskan untuk khidmah di dunia pendidikan, di pesantren. Masa iya kita untuk mendukung yang namanya berbasis pendidikan, apalagi itu tesis kita dilarang, apalagi Kiai Imaduddin juga salah satu dari RMI Banten, kawan kita juga, guru kita juga kan gitu. Betul. Kiai itu Habib. Ini framing kayak begini jangan gimana? Itu Habib yang datangin rumahnya Mas Fauzi, siapa namanya? Menurut konfirmasi daripada Ustadz Fauzi, ini saya dapat dari Ustadz Fauzi juga, dan juga video sudah beredar kan, itu namanya Faiz Al-Haddad. Faiz Al-Haddad. Iya. Oh, itu berarti nggak izin ya ngambil video nyebarin ke Mas Fauzi, nggak izin itu ke Ustadz Fauzi? Saya kurang tahu dari Ustadz Fauzi itu izin atau enggaknya, karena saat saya konfirmasi ke sana udah pulang mereka, gitu. Itu kalau nggak izin bisa kena itu. Undang-undang IT itu. Iya. Sekarang begini aja, kalau memang nggak setuju dengan pernyataan seseorang, nggak usah pakai main kayak gitu-gitulah, langsung aja gugat di pengadilan, buktikan kan begitu. Betul, sepakat ya. Pernyataan saya juga seperti ini, kalau memang mereka nggak setuju, gugat aja saya di pengadilan kan begitu. Saya juga kan selain saya dakwah, saya juga pengacara juga. Kita tahu kok bagaimana hukum kan gitu. Betul. Terus Kiai, atas beredar dan viralnya video tersebut, apa yang akan ditempuh oleh RMI Jaktim ini? Ya kalau saya begini, dari RMI Jaktim tetap istiqomah menjalankan dan berkhidmat sesuai dengan porsinya dan tugasnya. Itu yang pertama. Namun yang kedua, ini juga secara personal kita perhatikan, saya lihat ada deliknya. Di mana video yang beredar juga banyak juga ini hujatan terhadap personal daripada dirinya Ustadz Fauzi sebagai sekretaris. Ini mungkin kita akan pelajari juga delik hukumnya. Oke. Gitu. Mantap. Oke, Kiai. Iyalah harus ditangkap boleh main-main persekusi begitu mendatangi rumah seenaknya. Iya, makanya. Negara hukum, negara demokrasi hanya beda pendapat aja kok. Dan itu standar sekali perbedaan pendapatnya. Iya. Baik Kiai, terima kasih sekali atas konfirmasinya. Ya, Gus. Ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan nih, ini siapa Habib Sabah nih, menurut saya ya, dia bertamu ke tempatnya Ustadz Fauzi mungkin tidak ada salah, nggak ada yang salah. Tetapi kalau kemudian memvideokan tanpa izinnya Fauzi dan menyebarkannya, dia kena pasal. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Bertamu saja. Kecuali di antara keduanya ada kesepakatan bahwa pertemuan itu mendatangi Ustadz Fauzi, divideokan untuk disebarkan di media sosial atau disebarkan di tengah-tengah publik, is okay. Saya tidak tahu, tapi sepintas dari penjelasannya Ketua RMI NU Jakarta Timur tadi, nampaknya ini bermasalah dan mungkin akan dipelajari deliknya, dan saya kira memang harus, saya mendukung itu, agar tidak setiap orang bisa dengan serta-merta semaunya sendiri main shooting, main foto pada pihak-pihak yang tidak disukai kemudian disebarkan ke publik tanpa izin. Ini tidak boleh, tidak boleh. Saya konfirmasi aja, saya harus minta izin dulu, ini mau saya rekam, mau saya sebarkan ke publik, itu nggak boleh nyuri-nyuri, nggak boleh diam-diam. Kalau diam-diam kena pasal saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.